Ya. Om Swastiastu. Nggih, tidak apa niki. Ya. Sambil makan bisa nggih, kita santai saja niki. Jadi dalam rangka untuk memenuhi tugas kami berdua di calon guru penggerak. Jadi ini kami sudah masuk di modul 3.2 dari modul 3.3. Salah satunya itu kami disuruh membuat aksi nyata. Aksi nyatanya itu kita disuruh membuat daftar pemetaan aset. Aset yang ada di sekolah, Bapak Ibu. Jadi sebelum mulai saya mau ini dulu pembukaan. Semua Bapak Kepala Sekolah untuk waktunya, kemudian Sundari, terus Pak Tut sebagai warga sekitar, Haji Wid, kemudian Pak Tut sama Bu Wid. Nih, ya. Jadi pada kesempatan kali ini sebelum kita memasuki ke pemetaan, ya sekedar informasi yang mau berbagi informasi juga sedikit apa yang dimaksud dengan aset kan. Biasanya kan aset nih identik sama sarana prasarana ya biasanya di Wakasarpras nih kan. Tapi ternyata setelah kami mengikuti program guru penggerak, aset nih ternyata lebih dari itu. Nah, jadi ini berangkat dari yang namanya sekolah Nike adalah ibaratnya adalah suatu ekosistem. Ya, ekosistem. Mungkin di pelajaran IPA kan ada ya, Sundari ya. Gini, apa namanya? Ekosistem. Ya, apa itu ekosistem, Sundari? Suatu kumpulan makhluk yang ada dalam satu lingkungan. Kumpulan makhluk. Oke, jadi lebih tepatnya itu kalau di IPA itu adalah gini ya, kumpulan dari populasi atau komunitas kan, populasi untuk komunitas. Dan di sana tuh terdapat saling interaksi antara lingkungan biotik dan abiotik gitu. Nah, ternyata di sekolah itu juga ada faktor-faktor biotik dan abiotik. Nah, niki yang faktor biotik di sekolah gitu. Yang di sekolah tuh yang termasuk faktor biotik itu diantaranya ada murid, ada kepala sekolah, guru, staf atau tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua. Setelah itu masyarakat sekitar sekolah, itu termasuk lingkungan faktor biotik. Kemudian ada dinas terkait yang berhubungan dengan sekolah dan juga pemerintah daerah di sini. Sedangkan yang termasuk faktor abiotik nih adalah sarana prasarana, termasuk finansial kita juga itu termasuk faktor abiotik gitu ya. Kemudian untuk aset sendiri ya, jadi aset itu saya pindah slide dulu. Nah, kita masuk sekarang ke pemetaan asetnya, Niki. Nah, jadi aset itu ternyata dibagi menjadi 7. Ya, jadi aset itu adalah segala sesuatu gitu, baik itu berupa lingkungan biotik maupun abiotik di sekolah, itu yang dapat kita manfaatkan, secara optimal untuk kemajuan sekolah. Itu aja kurang lebih ya. Nah, jadi sebenarnya kita itu di sekolah itu diharapkan itu untuk menumbuhkan metode inquiry apresiatif gitu, di mana kita itu membangun sekolah itu tidak melihat pada kekurangannya kita, tetapi dengan apa yang sudah berjalan dengan baik sebelumnya. Pasti kita kan di sekolah tuh setelah sekian tahun lamanya pasti hal-hal baik yang pernah terjadi gitu kan, dan kita itu tidak berfokus pada kekurangan dari sekolah ini. Lebih baik kita melihat, dan juga kita tuh di sini diajak untuk berpikir ke depan, membayangkan ke depan itu sekolah seperti apa yang akan kita harapkan. Seperti itu, kurang lebih. Ya, jadi yang pertama saya dapat bagian nomor 1, 2, dan 3 ya, itu adalah di modal manusia. Ya, modal sosial dan modal fisik. Kita mulai sekarang dari yang pertama. Jadi kalau modal manusia, kira-kira Bapak Ibu di sini ada memiliki masukan modal manusia apa saja yang sudah kita miliki? Tadi biotik kan tentunya guru kan, dari guru, terus ada murid gitu, modal manusianya gitu. Mungkin saya arahkan sedikit, kalau guru yang sudah PPG itu termasuk modal kita nggak? Aset manusia nggak? Termasuk aset guys?
termasuk ya. Kalau menurut Ajibwit modal manusianya apa lagi? Ya, tentu saja rakor sekolah yang punya kelebihan, yang punya kelebihan khusus lah, yang bisa menggerakkan administrasi sekolah sehingga bisa lancar. Oh iya, oke. Jadi berarti gini ya, guru yang memiliki kompetensi gitu ya. Kemudian kalau muridnya bagaimana sebenarnya menurut sendiri? Di sini muridnya tuh lebih banyak yang sudah membudidayakan budaya 5S, sama gotong royongnya juga udah lumayan berkembang, sama mereka tuh siswanya inovatif dan kreatif. Baik, demikian pemetaan aset pada hari ini, dan kami sudah mendapatkan apa saja yang termasuk bagian-bagian 7 aset tersebut yang kita miliki di sekolah ini. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu dan anak Sundari. Nah, ya, jadi mohon maaf apabila tadi kami berdua ada salah-salah kata, itu mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan Paramaswati. Om Santi Santi Santi.